Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. 97.8 FM IMC. Halo, salam sehat selalu Bang HS. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Assalamualaikum, selamat petang sedulur IMC, fans Hasan Sabila semuanya. Mudah-mudahan kabar sehat ya untuk hari ini dan sudah siap untuk mengikuti program spesial dari Radio IMC. Beres untuk sore hari ini bedah resep herbal bersama formulator dan motivator yang siapa lagi kalau bukan Bang HS. Dan sore hari ini kita bakal ketemu dengan Bang HS. Dan ada satu topik yang kita bahas yang jelas, yaitu 5 penyebab mata glukoma. Namun sebelumnya ya, sedulur IMC, acara ini bisa di streaming juga lewat YouTube di Hasan Sabila Official. Jangan lupa di subscribe juga. Kemudian kalau misalkan pengen follow di Instagramnya, silahkan bisa di follow @hasansabila @hasansabila.official. Itu untuk Instagramnya ya. Kemudian untuk Facebook itu ada Hasan Sabila. Jadi silakan bisa di follow semuanya sosmednya dan silakan bisa disaksikan di YouTube juga. Kita akan sapa bersama Bang HS yang sudah hadir di studio. Selamat sore Bang HS, selamat petang. Selamat sore Ibra, selamat ketemu ya Ibra ya. Sehat dan tadi sudah bertemu dengan para pasien dan sekarang saatnya menyapa via udara untuk talk show hari ini, dan Bang HS akan menyampaikan 5 penyebab mata glukoma ya Pak ya? Betul. Baik, silakan Pak Hasan. Terima kasih Ibra, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Mata glukoma bukan kita sekedar mengenal bahwa glukoma itu akibat dari diabetes, tapi juga penyebabnya dari berbagai macam penyakit. Maka dengarkanlah saudaraku, sedulurku, fan Hasan Sabila. Bagi mereka yang menderita glukoma, saya sadar bahwa produk Gecom untuk memperbaiki cedera mata yang menjadi gelap atau disebut glukoma terlalu lamban. Sehingga saya sebagai motivator dan formulator herbal Indonesia selalu merasa bersalah. Maka saya akan mempertanggungjawabkan agar kerja Gecom lebih cepat lagi. Bagaimana kerja Gecom supaya sempurna? Maka kita meneliti ulang. Ternyata di dalam tumbuh-tumbuhan itu saya ngambil dari jenis-jenis rumput. Hasil riset saya, rumput ternyata mampu untuk memperbaiki kerusakan mata glukoma. Dari apa saja nanti kita akan belajar. Kemudian dari 5 penyebab tadi, yang pertama penyakitnya adalah peminum alkohol yang bermetanol. Artinya alkohol yang mengandung metanol. Ini alkohol racun Ibu. Ya. Tapi orang kalau hanya alkohol murni, nggak jago itu lah. Murni kok diminum. Nih gue nih, metanol. Buta, janganlah kita menentang. Karena itu alkohol yang sudah dikasih warna kekuning-kuningan. Ini artinya alkohol yang tidak boleh digunakan dikonsumsi. Penyebab yang kedua, mata glukoma. Karena diabetes. Ini sudah banyak ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah saking pahamnya. Jadi glukoma pertama menjadi kabur kemudian perih kemudian matanya merah kemudian berair kemudian gelap. Ini dari diabetes. Yang ketiga karena terjadi radang mata. Radang mata ini bisa terjadi seperti ini Bapak dan Ibu. Riwayat tidak ada, diabetes tidak, kolesterol tidak, darah tinggi tidak, alkohol tidak, tapi radang. Radang ini bisa terjadi karena Ibu sering ngucek-ngucek mata. Begitu mata luka, rasanya perih. Ibu tetesi. Sebenarnya perih itu tidak boleh ditetes Ibu karena sudah luka. Pada kornea mata itu sudah sobek. Bagaimana? Kita kasih vitamin dengan banyaknya protein. Bagaimana Bang? Protein apa yang harus saya berikan? Protein yang harus dikonsumsi adalah kentang, biji manding, di jus, diminum. Itu untuk menutup luka. Pahamnya Bapak Ibu ya? Begitu terjadi kelukaan pada mata atau luka pada lambung, maka segeralah ambil kentang separuh, biji manding 1 sendok teh, di blender. Diperas,
diminum pagi dan sore, yang diambil kentalannya. Itu sudah membantu sekali untuk menutup luka. Yang keempat, mata glaukoma bisa terjadi karena trigliserid. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan, Ibu. Glaukoma trigliserid itu bisa membuat mata menjadi gelap atau glaukoma. Trigliserid, saya ingatkan lagi, trigliserid ini adalah jenis lemak, Bu ya. Jenis lemak di dalam tubuh. Kenapa disebut tri? Dia 3 serangkai. Lemak itu sendiri, ya. Kemudian ada gula, ada karbo. Itu menjadi satu kekuatan. Maka yang saya herankan Bapak dan Ibu, jika si penderita diabetes komplikasinya dengan trigliserid, saya sudah berpikir, mudah-mudahan matanya tidak ada masalah. Karena ini sudah menyatu. Pada umumnya mata glaukoma dari penderita diabetes pasti disertai dengan trigliserid tinggi. Bagaimana Pak cara mengatasinya? Saya sudah juga memberikan pelajaran ini. Gunakanlah bahan-bahan yang panas yang bisa menghancurkan dan mencairkan lemak yang kering. Jadi trigliserid ini lemaknya kering, Bu. Karena dia gabungannya dengan karbohidrat dan gula. Dia bisa membentuk lempengan atau plak di dalam pembuluh darah. Bisa kering. Ini tidak bisa diukur dengan yang kering. Tidak bisa diukur dengan alat. Yang bisa adalah yang beredar di dalam darah. Berapa ketebalan plak saya? Tidak ada alat yang bisa mengukur sampai sana. Hanya bisa kita baca tentang keluhan si pasien atau gejala-gejala pasien. Ya. Terus yang kelima yaitu keringnya saraf mata. Nah, ini sesuai dengan teorinya, Bu ya. Glaukoma adalah kerusakan pada saraf mata akibat tingginya tekanan bola mata. Nah, ini teorinya begitu. Jadi kalau kerusakan pada saraf mata ini akibat dari banyaknya kita menggunakan mata tanpa istirahat seperti tadi saya katakan. Banyak begadang, banyak laptop, banyak main HP. Ya. Kalau sudah tanda-tanda mata itu perih, hentikan. Jangan dipaksakan. Bapak Ibu, dari 5 ini tadi maka kita akan masuk kepada tanda-tanda mata glaukoma, ya. Jadi tanda-tanda ini sebelum terjadi glaukoma Bapak dan Ibu. Kalau ada tanda-tanda ini, segera belikan Gecom. Karena Gecom ini sudah saya sempurnakan yang saat ini. Tanda-tandanya ada 4. Yang pertama adalah mata merah dan perih. Yang kedua, tekanan bola mata meningkat. Tekanan bola mata meningkat ini bisa kita lihat, Ibu. Kenapa mata kita yang sebelah menonjol, tidak normal dibanding dengan sebelahnya? Katakanlah sebelah kiri lebih menonjol, yang kanan normal. Ini tanda-tanda. Janganlah dianggap bahwa ini, alah itu paling kurang tidur. Itu dipijat aja kan sembuh. Jangan, Bu. Kalau sudah terjadi tekanan bola ini tidak boleh dipijat-pijat. Ini akan memperparah penderita. Ya. Di pelipis kita ini ada pembuluh darah mata. Dipijat di pelipisnya. Tiba-tiba kan saraf lagi bermasalah ini, Bu. Tiba-tiba pecah pada pembuluh darah mata. Begitu rampung pijat, Ibu tidak melihat. Inilah kebutaan secara mendadak. Terus tanda yang ketiga adalah pusing vertigo. Nah, pusing vertigo ini bukan berarti Ibu harus membeli obat pusing, Ibu tidak boleh. Maka di situ di obat pusing pasti ada catatan di sana, perhatian. Bagi penderita glaukoma tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi obat ini. Tidak boleh, Ibu. Pusingnya itu bukan pusing karena penyakit, tapi pusing karena gejala dari glaukoma. Bagaimana Bang untuk mengatasi? Itulah yang saya ajak Bapak dan Ibu untuk belajar tentang herbal agar kita bisa menangani sendiri. Yang keempat, tidak kuat menatap sinar matahari. Sangat silau atau sebaliknya. Begitu menatap langsung rasanya gelap. Ini memperparah, dianjurkan untuk menggunakan kacamata yang hitam. Ada 4 tanda-tanda tadi, Bu ya. Kita akan masuk lagi. Pantangan apa kalau kita sudah menemukan tanda-tanda glaukoma yang harus kita hindari? 1. Gula pasir. Baik mereka yang tidak menderita diabetes
tetap ini menjadi dilarang. Kenapa Bang? Gula pasir dilarang bagi orang yang menderita glukoma atau gejala glukoma karena ini dapat merusakkan saraf. Kenapa bisa merusakkan saraf? Zat gula ada perekat. Perekat itulah yang akan merusak sistem kerja saraf di dalam metabolisme. Ya, berarti gula pasir kita ganti dengan gula aren atau gula Jawa. Yang kedua adalah obat sakit kepala yang biasa kita konsumsi di warung, ya. Tidak punya diabetes, bukan peminum alkohol, juga dia bukan trigliserid, tapi setiap pusing selalu dia menggunakan obat warung. Dalam jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun, maka ini akan terjadi. Ini obat yang tidak direkomendasikan kepada orang yang terus-menerus untuk mengkonsumsi obat pusing. Kenapa pusing terus-menerus? Lebih baik dikonsulkan ke dokter. Ini kita akan lebih aman, ya. Paling tidak kita mengetahui jenis penyakitnya. Kalau sudah jenis penyakitnya kita tahu, yang berarti kita sudah bisa membuat resep. Kemudian jangan mengkonsumsi atau kebiasaan mengkonsumsi obat masuk angin yang biasa di warung-warung. Bentar-bentar masuk angin. Dia, saya kalau kerokan itu, kan kerokan itu bisa merugikan diri sendiri. Pori-porinya bisa lebar. Kalau pori-pori lebar, kemudian oksigen yang masuk jadi berlebihan. Kalau oksigen yang masuk berlebihan, ini darah tidak mampu menampung. Kalau darah tidak mampu menampung, darah saya bisa kental. Kalau darah saya bisa kental, dia bisa mengganggu jantung. Betul. Betul, pernyataan itu betul. Tapi yang tidak benar adalah mengkonsumsi terus-menerus obat masuk angin. Yang berarti orang gampang masuk angin itu ada indikasi kerusakan-kerusakan organ. Apa saja yang menjadi indikasi kerusakan organ? Yaitu lambung. 2. Jantung. 3. Limpa. 4. Ginjal. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Berarti ada organ yang rusak. Kemudian yang keempat adalah hobi nasi goreng. Bagi penderita diabetes saya ingatkan, bagi mereka yang sudah punya diabetes atau gejala glukoma, hindarilah nasi goreng. Kenapa, Bang? Karena nasi goreng itu adalah kelompok trigliserid. Yang kelima yaitu paparan pestisida. Ini kadang saya, Bapak dan Ibu, ini hanya pola kerja aja Bu ya yang salah. Pola kerja yang salah. Jadi kita pestisida bagi seorang petani, kadang saya prihatin juga. Mereka sedang nyemprot, kemudian asapnya masuk ke mata, hanya dikucek biasa, bersekali, 2 kali, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, baru akan bermasalah. Sudah petani menghidupi banyak orang, ya. Kita tanpa petani nggak bisa juga hidup, Ibu. Kita juga butuh beras, tapi risiko mereka sangat tinggi. Ini yang saya kadang prihatin kepada seorang petani. Sudah kerjanya berat, berjuang untuk rakyat, tanpa mereka kita tidak bisa hidup. Dan orang kota suruh nyangkul mana mau, ya. Kebanyakan ini adalah masyarakat-masyarakat di pedesaan. Maka hati-hatilah dengan pestisida. Ketika kita nyemprot, bagaimana kita tidak langsung melihat asapnya atau ditutup dengan kacamata. Ada kacamata yang bisa menutup itu, Pak, sampai pinggir mata, pelipis mata itu. Begitu kita nyemprot, kita sudah aman, ya. Itu artinya kita menyelamatkan diri kita dari kerusakan mata. Ya, bukannya itu Bapak terus menggaya, petani wong desa wae nggo kacamata. Enggak, itu menyelamatkan diri, ya. Itu hati-hati ya Bapak Ibu. Saya berharap seorang petani teruskanlah perjuangan seorang petani. Karena tanpa adanya petani, presiden tidak bisa hidup. Gubernur, bupati, camat, Hasan Sabila, nggak mungkin orang-orang ini akan menjadi petani. Ya, petani adalah harapan bangsa. Karena ini adalah bahan pokok wajib yang dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Maka kita berharap lahan pertanian itu menjadi subur.
Oleh karena yang bisa merawat itu adalah orang-orang petani. Kita tidak mungkin. Harapan saya itu ya Bapak Ibu ya. Saatnya lah kita akan membuat resep kerusakan mata. 5 penyebab kerusakan mata glaukoma. Ini sudah saya rangkai Bu. Siapkanlah bahan. Pertama, rumput krokot merah secukupnya. Rumput seruni tanpa bunga secukupnya. Rumput anting-anting. Ternyata saya ketemukan rumput anting-anting itu ada di Jawa Ibu. Saya tidak mengira bahwa rumput anting-anting ini kandungannya sangat bagus banget. Ternyata bisa memperbaiki saraf mata ya. Memang bentuknya ada antingnya gitu Bu. Saya tadinya heran. Ini rumput apa sih? Setelah kita kaji, kita lihat lebih dalam, ternyata senyawanya bagus untuk memperbaiki kerusakan saraf mata. Itu secukupnya. Kemudian rumput ceplokan. Nah ini banyak orang yang tahu. Itu yang diambil daunnya Ibu ya. Secukupnya juga. Kemudian tempuyung ambil 10 lembar. Ini jenis rumput juga. Mesti kita akan bertanya, rumput yang bisa digunakan untuk mata seperti kitolot ya. Tapi ternyata ini nggak masuk. Nggak bisa untuk obat glaukoma. Patikan kebo ternyata tidak bisa untuk obat glaukoma karena sifatnya panas. Yang kita cari adalah yang sifatnya adem, yaitu yang bisa memperbaiki saraf agar tidak mengeluarkan cairan mata. Kemudian dia bisa menyembuhkan mata yang radang. Ya. Semua bahan tadi Ibu, ambillah air 6 gelas, sisa 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Jenis rumput-rumput ini untuk memperkaya khasiat produk G-Com. Paham Ibu ya? Inilah persembahan Bang AS untuk mata glaukoma bagi mereka yang menderita glaukoma. Dari penyebab-penyebab tadi, silakan saja Ibu, Bapak ya, datang ke Puspita Raja. Produknya G-Com. Baiklah Bapak dan Ibu, dari saya Bang AS, salam sehat alami. Terima kasih. Baik, luar biasa Bang HS, ternyata rumput bisa memperbaiki mata glaukoma ya Pak ya. Betul. Luar biasa, baik, terima kasih Bang HS untuk resepnya sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi media Amin. bagi para pasien semuanya untuk mendapatkan kesehatan mata secara optimal ya. Baik, terima kasih Bang HS untuk waktunya. Terima kasih juga Ibra, terima kasih juga pada Fena Sansabila. Baik, untuk tayangan ulang silahkan nanti bisa didengarkan jam 12 malam. Kemudian di YouTube-nya juga bisa dilihat di Hasan Sabila Official ya. Kemudian jangan lupa follow Instagram sama Facebook-nya. Untuk Instagram di @hasansabila.official, Facebook-nya di Hasan Sabila. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.